Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita pada saat ini masih bisa merasakan nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat kesehatan agar bisa terus berkarya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud dari Universitas Pakuan, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geodesi. Saya adalah dosen tetap di Universitas Pakuan berdasarkan SK Yayasan Pakuan Siliwangi tentang pengangkatan dosen tetap pada Fakultas Teknik Program Studi Teknik Geodesi. SK tersebut diterbitkan pada tanggal 1 September tahun 2017 dan mengangkat saya menjadi dosen tetap sampai sekarang. Sebagai fasilitator mata kuliah tata laksana proyek di Program Studi Teknik Geodesi Universitas Pakuan, pentingnya mata kuliah ini sebagai fondasi dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek yang efektif. Mata kuliah ini tidak hanya membekali mahasiswa dengan pengetahuan teknis, tapi juga menekankan pentingnya etika profesi, moral, dan tanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan. Sebagai dosen, tanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemberian nilai akademik kepada mahasiswa. Lebih dari itu, juga mengajarkan dan membantu mahasiswa dalam mengintegrasikan, menginternalisasi nilai-nilai norma dan etika akademik yang sangat penting dalam dunia pendidikan dan kehidupan profesional mereka. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa didorong untuk selalu bersikap jujur dalam ujian dan tugas, menghindari plagiarisme, serta menghargai karya dan pendapat orang lain. Selain itu, juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab, baik dalam menyelesaikan tugas tepat waktu maupun dalam menjalankan proyek-proyek yang dipercayakan kepada mereka. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mengendalikan sebuah proyek. Mata kuliah ini bisa diikuti oleh semua mahasiswa teknik geodesi tanpa prasyarat mata kuliah yang lainnya. Pelaksanaan perkuliahan pada pertemuan pertama adalah langkah penting dan memastikan mahasiswa memahami apa yang diharapkan dari mata kuliah ini selama 1 semester penuh. Pada kesempatan ini, penyampaian sistem kontrak perkuliahan dengan menjelaskan garis-garis besar mata perkuliahan sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS menjadi penting agar mahasiswa memiliki gambaran materi yang akan mereka terima. Di dalam RPS dicantumkan capaian pembelajaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembelajaran. CPL pertama memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen proyek sesuai dengan etika profesi, moral, dan agama serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL kedua mampu merancang, mengidentifikasi permasalahan, melaksanakan, dan menganalisis proyek-proyek bidang geodesi. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan metode pengajaran untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan keterlibatan aktif mahasiswa. Metode yang digunakan meliputi ekspositori, ceramah, penugasan, diskusi live classroom, blended learning, dan pembelajaran berbasis masalah. Metode perkuliahan menggunakan metode yang beragam untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan interaktif. Metode-metode ini meliputi metode discovery learning, diskusi, model based learning, dan case based learning. Sedangkan media pembelajaran menggunakan PowerPoint dan juga menggunakan media tambahan seperti video dari YouTube yang berkaitan dengan metode perkuliahan. Penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai sarana media sharing dengan mahasiswa di luar jam belajar. Proses evaluasi belajar dalam bentuk penilaian tugas yang bersifat individu, penilaian kelompok, penilaian presentasi, penilaian sikap, ujian akhir semester, ujian tengah semester, dengan presentasi penilaian kehadiran 20%, tugas 30%, kuis 10%, UTS 20%, dan UAS 20%. Yang menjadi wakilnya siapa? Yang menjadi anggota siapa?
Jadi sumber daya itu semuanya termasuk di dalam termasuk juga untuk mengatur sumber daya yang bisa efektif di dalam perjuangan itu. Kalau sebuah kegiatan semua jadi ketua tidak semua jadi anggota tidak bisa. Departemen hanya menentukan atau menemukan tugas-tugas dalam masing-masing struktur tadi. Makanya ada ketua dan ketua. Nanti ada bagian humas, kemudian bagian apa lagi? Selain humas, apa lagi? Bagian juga dan kemudian yang ketiga ada range of command. Rantai komando. Ini adalah merupakan rantai komando itu bukan hierarki rantai kewenangan bersumber pada level tertinggi dan bawah. Jadi rantai komando apa rantai komando ini kalau strukturnya ya, mulai dari top level sampai paling bawah. Dari mulai dari middle tadi ya, middle yang kita bawa, manager. Dengan di bidang itu juga akan dibuat rantai komando. Nah, rantai komando itu bisa bottom up dari bawah. Misalnya ada sebuah diskusi gitu ya untuk perencanaan, bisa informasi itu dari bawah, dari masyarakat biasa atau dari anggota. Bisa juga dari top down, dari top level, kemudian dia membuat kebijakan bahwa yang dikerjakan APC misalnya. Ini untuk rantai komando dalam sebuah kegiatan. Nah, kemudian ada konsep berhubungan dengan rantai komando. Ada authority. Authority itu apa? Kira-kira? Authority kewenangan, otoritas yang mempunyai wewenang untuk memberi tugas. Misalnya kamu tugasnya ke sana, ini otoritas. Misalnya ketua punya otoritas untuk para yang memilih dia kan memilih tidak langsung menjalankan sendiri, nanti bisa kecapean ya, maka dia mendelegasikan. Ada ketua PMI, karena ada sekarang ada besar Islam, maka ketua PMI menyusun panitia yang mendelegasikan. Authority, dia punya wewenang. Kemudian kedua ada responsibility. Responsibility apa? Pertanggungjawaban dari tugas
diberikan oleh atasan. Dia kalau orang Jawa kan namanya gercep. Gercep itu apa? Cepat. Jadi begitu diperintahkan langsung jalan. Satset. Ini responsibility. Ada kan yang menggunakan kamu sana, ada yang nanti buku. Berarti responnya itu rendah. Nah ini nanti kalau di dunia kerja respon rendah, ini bahaya bisa kena SP. Dan kemudian yang ketiga ada unity of command. Jadi prinsipnya seorang yang memiliki satu atasan yang memberikan perintah. Jadi atasan itu ya satu. Kalau dua, gimana? Kira-kira bisa nggak? Nah, nanti ada dualisme kepemimpinan. Jadi yang bawah ini yang repot. Makanya di sini ada unity of command. Jadi memiliki satu atasan yang memberikan perintah. Kemudian yang keempat tentang pengawasan atau span of control. Span of control ini berikan pedoman pada para manajer dan kemampuan manajer dalam mengontrol jumlah pegawai. Jadi istilahnya kalau dalam organisasi ada SOP. Apa SOP itu? Standar prosedur. Nah ini ada SOP-nya. Jadi kalau jadi ketua itu SOP-nya apa? Nah kemudian dia yang mengawasi, mengontrol apa namanya bawahannya. Kemudian ada bawahannya, jumlah bawahannya besar, kemudian ada itu perbatasan. Nah susunan. Jadi misalnya ada manajer, ada asisten manajer. Kemudian ada koordinator supplier, kemudian ada supplier. Ini adalah untuk mengubahkan pengawasan. Kemudian kelima ada desentralisasi atau sentralisasi. Sentralisasi adalah melalui mana kita menggunakan pusat. Kemudian kita integrasi ada desentralisasi. Adalah kita bagaimana para pegawai di bawah dapat memberikan input secara aktual dalam perusahaan. Jadi kalau desentralisasi itu tadi ya top down dari atas ke bawah. Tapi kalau desentralisasi itu tidak dari bawah, maksudnya dari kita misalnya kontraktor yang tidak bisa mengerjakan sendiri dan kemudian masukkan kepada subkontraktor. Ini organisasi dengan apa? Ini kalau susunan paketnya sudah masyarakat, ada kita, perusahaan dan kerjanya, kemudian ada PPK-nya itu. Dia yang mengadakan, kemudian ada perusahaannya, yang mengerjakan, dan ada kontraktor. Bukan yang lakukan. Ini contoh